Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Section kali ini kita akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara melakukan permodelan atau menggambar model yang telah kita setting. Jadi sebelumnya kita telah melakukan pengaturan grid ya, dengan Anda mengklik kanan edit grid data, modify, telah kita ajarkan sebelumnya. Setelah itu kita tentukan materialnya berdasarkan yang kita inginkan, baja, beton. Setelah itu kita telah tentukan section propertiesnya, frame sectionnya, beam, column, balok, dan kolom. Setelah itu kita tentukan load patternnya, terdiri dari date, super date, live, wind, quick. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambar elemen pada sub. Maka dari itu, inilah fungsi dari grid. Kenapa saya katakan dari awal, misalnya grid adalah alat bantu menggambar di sub. Jadi ini seperti kerangka yang kita butuhkan untuk menggambar. Saat menggambar, kita pastikan snap ini, point dan grid interaction ini kita aktifkan, sehingga akan muncul secara otomatis kursor kita akan langsung menuju pada grid, pertemuan antar grid. Seandainya saya hilangkan, kita akan sulit untuk menggambar, menemukan titik gridnya. Jadi kita aktifkan ini, cukup satu saja terlebih dahulu. Kemudian Anda klik menu draw ya, Anda pilih frame, draw frame atau cable atau tendon. Jadi Anda klik ini, atau atau menu di luar ya, Anda klik ini. Oke. Kemudian kita pastikan elemen yang kita gambar adalah berupa frame yang lurus, straight frame. Kemudian section yang kita gambar adalah column. Oke. Nah, kita pastikan untuk window ini yang aktif adalah pada bidang XZ, atau sana kita bisa atur di sini YZ, XZ, XY. Namun kita akan menggambar pada penampang portalnya terlebih dahulu. Anda lihat, kita aktifkan exit. Anda lihat, berarti pada portal yang paling depan ini. Nah, untuk menggambar ya, saya sarankan bila kita menggambar dari bawah ke atas, usahakan semuanya demikian. Itu untuk vertikal. Untuk dari horizontal, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri terserah Anda. Namun seandainya Anda dari awal dari kiri ke kanan, usahakan seterusnya dari kiri ke kanan. Demikian juga vertikal, dari bawah ke atas atau atas ke bawah, terserah. Namun seandainya Anda dari atas ke bawah, seterusnya harus dari atas ke bawah. Ini hanya untuk mempermudah analisa ke depannya. Jadi bukan berarti kalau Anda dari atas ke bawah tidak boleh. Tidak. Namun itu akan mempersulit Anda nanti di saat Anda menganalisa output dari sub itu sendiri. Oke, kita sudah properties objeknya kita tentukan. Straight frame, frame lurus. Kemudian kolom ya, elemen kolom yang kita gambar. Yang ini tidak perlu diganggu gugat. Anda klik, Anda lihat, pastikan dulu exit, Anda pastikan ditempel tinggi dimensinya di Windows sebelah kanan. Jadi aktif adalah portal yang bagian depan ya. Anda klik pada mouse kiri, Anda arahkan pada titik ini, Anda klik lagi, terus sesuai dengan gridnya. Jadi inilah fungsi grid. Jadi untuk mengakhiri Anda klik kanan, kalau untuk menggambar Anda klik kiri ya, terus klik kiri, dan untuk mengakhiri perintah Anda klik kanan. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan terus. Ingat, saya lakukan dari kiri ke kanan, mohon maaf, dari bawah ke atas, seperti ini. Oke, ini untuk kolom.
Kemudian kita akan menggambar baloknya. Kita pilih dulu sesuai dengan section yang telah kita buat. Beam saya akan tentukan dari kiri ke kanan. Ya, saya klik kanan untuk mengakhiri perintah. Nah, kita bisa melanjutkan secara manual seperti yang saya lakukan pada kolom satu persatu. Namun ada cara yang lebih sederhana lagi, yaitu kita menggunakan menu replicate atau mengcopy ya. Jadi Anda blok. Jadi cara ngeblok pun itu ada dua cara. Kalau dari kiri ke kanan, Anda cukup menyentuh sedikit saja, elemen akan terpilih. Namun kalau dari kiri ke kanan, elemen tidak akan terpilih. Dia harus secara keseluruhan baru dia terpilih. Escape. Kalau dari kiri kanan Anda tidak perlu cukup keseluruhan, Anda cukup sedikit saja dari elemen itu akan terpilih. Oke. Kita dari kiri ke kanan, kita blok untuk elemen baloknya saja, sudah terpilih, Anda lihat. Kemudian saya edit, Anda klik menu edit, Anda replicate atau Ctrl R. Nah, Anda lihat, saksikan ini linear. Sekarang kita akan mereplicate ke arah bagian atas ini, yaitu sumbu Z ya, sumbu Z. Ini adalah jaraknya, jadi tingginya ini seperti saya ceritakan permodelan awal adalah 4 meter. Anda lihat satuan kilogram meter, jadi saya ketik 4 di sini. Kemudian ini berapa kali kita replicate. Seandainya ya increment data ini hanya berlaku untuk jarak yang berulang-ulang, yang dimana besarnya itu sama. Misalkan kalau untuk topik ini kita kan 4 meter setiap lantai, jadi kita replicate secara langsung sekaligus tidak masalah karena jumlahnya besar dari tinggi lantainya sama. Kita replicate 1, 2, 3, 4, 5. Ingat sumbu Z, jadi Anda jangan salah mengisi pada ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Karena kita mereplicate ke atas, kita akan mereplicate ke sumbu Z 5 kali. Oke, Anda lihat, saksikan saya tekan oke. Ini akan ada frame-frame yang terreplicate. Oke, Anda lihat, ini sudah ada frame yang direplicate. Nah, untuk portal-portal selanjutnya, Anda bisa mengarahkan menu ini. Anda tekan ini, Anda lihat dia akan mengarah pada portal selanjutnya. Nah, Anda bisa menggambar secara manual seperti tadi dari awal. Namun saya katakan kita memiliki cara cepatnya, yaitu dengan mereplicate ya. Ini saya akan blok ya, saya blok dari kiri kanan atau kanan kiri tidak masalah. Kemudian edit, Ctrl R. Nah, ingat, saya akan mereplicate ke arah sebelah sana, berarti sumbu Y. Jadi Z ini saya nolkan. Sumbu Y, ingat jarak sumbu Y ini adalah sama semua. Jadi kita multi replicate, it's okay, tidak masalah. Jaraknya ialah 4 meter. Kita ketik 4 sejumlah 1, 2. Jadi ini sumbunya ya. Kita replicate 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Anda lihat saat saya replicate ini, oke, maka akan muncul beberapa frame-frame yang sudah kita buat pada sumbu 1. Dia akan terreplicate pada sumbu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, coba Anda lihat, Anda aktifkan window sebelah kanan 3D view. Anda klik rotate 3D view. Ini untuk digunakan untuk merotasi tampilan. Perlu kita ingat, yang kita gambar hanya
portal 1 yang dimana semua kolom sudah tergambar, namun ada balok yang belum tergambar, yaitu balok pada sumbu Y. Sumbu X telah tergambar, namun untuk sumbu Y ini belum tergambar. Maka dari itu kita akan aktifkan, ini gambar sebelumnya kita mengaktifkan sumbu XZ ya. Coba Anda lihat, ini semua frame adalah frame XZ. Sekarang kita aktifkan view YZ. Anda lihat, saya tekan YZ. Nah, ini tampilkan. Maka di sini ini belum tergambar karena kita tadi menggambar hanya pada sumbu, menggambar baloknya hanya pada sumbu Z. Sekarang kita akan gambar lagi. Kita ulangi cara seperti sebelumnya. Klik, kita pastikan beam, jangan sampai salah menentukan sectionnya. Kita gambar dari kiri ke kanan. Dan kita bisa gambar seterusnya. Namun karena Anda sudah tahu ya, seperti yang saya katakan di awal, kita akan melakukan replicate, Ctrl R atau edit, replicate ya. Ingat, kita akan replicate ke atas apa? Sumbu Z. Nanti ini kita nolkan. Sumbu Z dengan tinggi berapa? 4 meter. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik 5. Oke. Sudah terreplicate. Nah, selanjutnya untuk portal-portal selanjutnya kita arahkan panah ini. Anda lihat, dia akan bergerak ke portal selanjutnya. Ini masih kosong. Kosong, kosong, kosong. Kembali pada portal awal. Kita akan mereplicate hanya baloknya saja karena kolom sudah ada. Jadi jangan sampai terjadi replicate 2 kali sehingga akan mengalami error apabila terjadi duplikat frame. Jadi kita hanya memilih baloknya saja karena kolom semuanya sudah. Kemudian kita Ctrl R, kita replicate lagi. Ingat, sekarang kita akan replicate ke arah sana ya. Berarti sumbu X kita nolkan ini. Jaraknya 5 meter. Ingat, satu yang kita gunakan meter, jadi cukup kita tekan 5. Kita akan replicate berapa kali? 1, 2, 3, 4. Kita replicate 4. Oke. Oke, Anda lihat ini akan terisi semua. Nah, sudah termodelkan semua untuk sistem rangkanya dari seluruh sumbu. Kita lihat untuk sumbu B, ini untuk sumbu C sudah ada semua kolom baloknya. Sumbu D, Anda lihat di sini ada sumbu D, sumbu E, dan ini sumbu A. Nah, yang langkah selanjutnya ialah kita akan memberikan perletakan ya, yang dimana kita ketahui di teknik sipil ada 3 macam perletakan, yaitu sendi, roll, dan jepit. Nah, untuk balok tentunya yang perletakan yang digunakan adalah perletakan jepit. Nah, caranya ialah ya, kita blok atau kita klik titik yang akan kita beri peletakan. Anda lihat, saya mengaktifkan XZ, jadi frame pada sumbu 1 yang saya aktifkan. Saya klik seperti ini. Kemudian Anda klik assign. Jadi ingat, saya ingatkan, Anda hanya cukup mengklik titik atau join ya, hanya join yang akan diberikan peletakan. Anda klik assign, join, resistant. Nah, di sini ada 4. Ini adalah jepit, ini sendi, ini roll, dan ini bebas. Jadi ini kalau yang titik ini, apabila kita ingin menghilangkan peletakan yang telah kita buat atau kita melakukan kesalahan kemudian kita ingin menghilangkan peletakannya, kita hanya menekan menu yang ini. Namun untuk yang kali ini kita menggunakan jepit, kita klik menu yang ini. Oke, jadi translasi 1, 2, 3 dan rotasinya dicawang semua. Kalau sendi, Anda lihat hanya translasinya saja bisa mengalami rotasi. Kalau roll hanya translasi arah 3 yang akan dikunci. Namun kita gunakan jepit.
Oke, Anda lihat tampilannya ini akan berubah. Nah, ini adalah tampilan perletakan jepit. Anda bisa lihat di tampilan 3 dimensinya seperti ini. Namun untuk portal selanjutnya kita tinggal arahkan ini pada setiap frame-framenya. Jadi kita pilih, atau yang cara cepatnya Anda aktifkan saja XY ya. Jadi ini kan bagian atas, Anda aktifkan paling bawah, Anda pilih ini ya. Jadi yang depan ini tidak usah kita pilih karena kita sudah memberikan perletakan. Namun yang pada sumbu-sumbu 2 dan 7 ini yang harus kita blok. Kemudian kita assign, join, resistance, kita pilih jepit. Oke. Nah, Anda lihat semua titik pada kolom pada bagian bawah telah diberi perletakan. Coba kita lihat setiap portal 6, portal 7 semuanya sudah ada. Nah, jadi setelah kita modelkan, kita menggambar, drawing, kita melakukan replicate ya. Sekarang kita akan memodelkan plat. Untuk itu kita akan membuat terlebih dahulu profil platnya. Kenapa saya tidak mengajarkan dari saat section properties pembuatan frame section? Karena ada pembuatan section plat ini lebih sederhana. Jadi Anda cukup pilih, saya ulangi ya, define area section, Anda pilih cell tetap, add new, kemudian kita kasih nama plat lantai misalkan, shell thin tetap, material yang kita pilih berdasarkan yang telah kita buat, baja atau beton. Untuk ini kita pilih beton. Nah, ini tebalnya, tebal plat 12 cm ya, jadi 0,12 karena kita menggunakan satuan meter. Dan ini juga 0,12. Oke, jadi kita sudah memiliki elemen plat. Kemudian kita akan gambar elemen platnya. Kita aktifkan untuk lebih mudah. Kita aktifkan pada tampilan 2 dimensi ini. Yang 3 dimensi tetap untuk mengontrol gambar kita. Untuk tampilan 2 dimensi ini kita tampilkan XZ. Anda lihat ya, XZ. Nah, ini adalah pada saat level terbawah, karena kita akan mengawal pada level yang lantai pertama. Kita naikkan ke atas. Anda lihat sudah aktif. Dia merupakan lantai pertama atau tinggi pada tinggi 4 meter. Anda bisa lihat pada grid ini ya. Z saat saya arahkan, Z akan berubah nilai 4, ini 0 ya. 4, 8, jadi ini adalah koordinatnya. Z 4, X 0, Y 0, Z 4. Nah, untuk menggambar plat kita bisa milih menu draw. Jadi ada 3 ya, 3 penggambaran, 3 teknik, merupakan draw poly area, rectangular, atau quick draw. Nah, apa tiga-tiganya ini kita akan jelaskan, atau kita bisa milih di bagian luar ini. Kalau poly area ini biasa digunakan untuk plat yang tidak berbentuk persegi, misalkan bentuknya persegi 8, 6, 7, kita lebih akan mudah menggunakan berupa poly area ini. Namun bukan berarti tidak bisa untuk persegi 4, bisa. Namun kita akan lebih repot karena memilih harus 4 titik ya, seperti ini. Anda klik kanan. Coba kita klik. Oh, mohon maaf. Enter ya. Kalau untuk poly area ini kita enter. Kita klik ini. Setelah selesai, Anda enter. Nah, jadi sudah termodelkan. Nah, lihat ini. Jadi saya ulangi lagi, poly area, saya gambarkan di sini. Jadi per join yang kita pilih. Enter. Nah, untuk
yang rectangular ini lebih sederhana lagi. Kita cukup ujung ke ujung, Anda lihat. Nah, cukup sederhana kan? Dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung, seperti ini. Nah, untuk quick ini lebih cepat lagi. Ini dikhususkan untuk rectangular ya. Jadi dia akan menggambar sesuai dengan grid yang kita buat. Jadi ini kan pada awalnya, pada dasarnya berupa grid. Ya, Anda klik saja pada titik ini. Ingat, pastikan profil yang kita gunakan sectionnya berupa lantai sesuai yang kita inginkan. Ya, Anda klik, nah ini sudah langsung jadi seperti ini. Jadi quick draw area ini lebih cepat. Jadi pada intinya untuk gambar sederhana ini tiga-tiganya bisa. Ya, namun untuk khusus poly area lebih ditekankan. Nah, untuk itu kita akan mereplikat ya. Ini kita kan pada lantai pertama pada ketinggian 4 meter. Jadi ingat, lihat ini Z44 berarti pada ini merupakan frame atau plane bidang XY pada ketinggian 4. Kalau kita naikkan ke atas 8, Anda lihat ini 8 belum kita buat, maka lebih enaknya kita akan replicate. Kita akan pilih satu persatu. Nah, jadi pertanyaannya, seandainya lantainya ini ada 100, apa kita harus milih satu persatu? Tidak. Untuk cara pemilihan section itu ada caranya, cara cepatnya, yaitu Anda klik section. Ini cara cepat untuk memilih sesuai dengan properties penampang yang kita buat. Section, kemudian Anda pilih select, kemudian properties, Anda pilih frame section berdasarkan framenya. Anda klik. Nah, ini untuk frame ya. Tapi berhubung kita memilih untuk plat, jadi select, properties, area section. Mohon maaf, sebelumnya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Ini tadi terpilih, kita klik tekan escape, jadi sudah nonaktif ya. Kemudian select, properties, area section, pilih lantai. Oke, Anda lihat di sini akan terpilih secara langsung. Jadi dia akan terpilih. Jadi kita tidak perlu memilih satu persatu. Mungkin kalau jumlahnya sedikit tidak masalah, tapi kalau seandainya banyak, itu akan menjadi masalah besar buat kita. Apalagi akan baik misalkan kita akan menggambar dengan jumlah jenis plat yang berbeda-beda. Tentunya akan sangat menyusahkan sekali. Kemudian kita akan replicate ke atas, ya, Ctrl R. Ingat, ke atas adalah subu Z, jadi kita nolkan ini. Dengan tinggi berapa? 4 meter. Satuan ingat, meter. Soal cm ya kita ketik 400. Numbernya kita akan replicate 1, 2, 3, 4, 5. Kita ketik 5. Oke, Anda lihat ini sudah ada plat semuanya. Kita coba naikkan. Nah, ada plat semua. Pada Z8, pada Z12 sudah ada juga. Pada Z16 sudah ada juga. Z20, Z24 pada lantai atas sudah ada plat semua. Nah, untuk tampilan kita bisa melakukan extrude ya. Jadi ini kan berupa tampilan frame, hanya garis-garis saja. Mau kita bisa menampilkan tampilannya berupa 3 dimensi yang lebih cantik lagi. Anda klik ini, set display option atau Ctrl E, Anda klik. Kemudian pada saat menu general, Anda cawang bagian extrude view. Jadi sebelumnya Anda harus aktifkan terlebih dahulu. Saya ulangi, Anda aktifkan window yang mana yang ingin Anda tampilkan extrude-nya. Saya akan aktifkan 3D view. Jadi ini yang kita, mohon maaf, ini yang akan kita tampilkan extrude view. Oke, Anda lihat. Nah, akan tampak tampilan 3 dimensi berupa extrude view dari permodelan yang kita buat.
Bandingkan dengan ini, kalau kita tampilkan 3 dimensi, ya, seperti ini. Nah, untuk mengenai warna ini Anda tidak perlu mengkhawatirkan, atau mungkin seandainya Anda dekatkan, loh ini kok tidak nyambung, Anda tidak perlu khawatirkan itu. Ini hanya sebuah tampilan, warna ini hanya sebuah tampilan, karena di sub ini tidak mementingkan tampilan ya. Yang penting properties penampangnya, jaraknya semua benar, itu sudah cukup. Kalau tampilan warna itu tidak masalah. Jadi kalau tampilan ini terlihat tidak menyambung, ini hanya sebuah tampilan saja, jadi tidak perlu Anda risaukan. Jadi seperti ini untuk permodelan sub. Jadi Anda bisa melakukan view ya, atau bisa menggunakan menu pan untuk menggeser view seperti saya katakan tadi. Atau Anda ingin mengembalikan semula, Anda hilangkan extrude view-nya. Oke. Saya kira cukup untuk section kali ini, yaitu bagaimana menggunakan drawing, menggambar frame dan plat yang kita modelkan. Saya harap saya ingatkan kembali, jangan loncati section-section bila Anda belum menguasai pada section yang sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.